Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan cerita selanjutnya tentang Nabi Musa. Nah, kita beri salam dulu terhadap pemirsa di rumah, adik-adik di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kabarnya baik kan? Baik. Siap mendengarkan cerita kakak lagi? Iya, siap. Nah, pada suatu hari ceritanya Nabi Musa mencari ilmu. Ya. Jadi Nabi Musa bicara sama temannya, sama pengikutnya. Katanya tidak ada lagi yang pintar melebihi saya. Gitu kan? Kata ada suara, "Hai Musa," katanya itu kan. "Hai Musa, kamu jangan sombong," katanya itu kan. "Masih ada yang lebih pintar daripada kamu," katanya kan. Akhirnya Nabi Musa kaget. "Hah," katanya gitu kan. Nabi Musa kaget. Masih ada lagi yang pintar melebihi saya, katanya kan gitu. Akhirnya Nabi Musa penasaran. Lalu Nabi Musa mengajak temannya, "Mari kita mencari seorang guru yang katanya melebihi ilmunya daripada saya." Akhirnya Nabi Musa membawa temannya, langsung dibawa kini. Langsung berangkat Nabi Musa. Nah, akhirnya membawa perbekalan kan. Setelah membawa perbekalan, mari kita cari guru katanya yang lebih pintar dari Nabi Musa. Padahal tahu kan adik-adik, Nabi Musa itu adalah orang yang pintar, yang cerdas. Nah, di suatu lembah, katanya kan mencarinya apa coba? Bahrain, pertemuan antara dua sungai. Disitulah nanti kamu mendapati seorang bukan dukun, seorang guru. Nah, setelah berjalan sekian lama kan, Nabi Musa akhirnya kecapaian sama temennya. "Wahai sahabatku," katanya kan, "mari kita istirahat dulu. Kita sejenak beristirahat di tempat ini. Kita melepaskan kelelahan kita." Setelah lelah gini kan. Nah, ditanya, "Mana perbekalan kita?" katanya. "Bukankah kita membawa bekal?" Akhirnya kata sahabatnya, "Oh, iya Tuan. Iya Musa, kita membawa perbekalan," katanya. "Tetapi perbekalan kita tadi pas di pertemuan dua sungai itu dengan tiba-tiba ikannya meloncat. Ikannya meloncat hidup dan hilang," katanya kan. "Tadinya kan udah mati. Tapi dengan izin Allah katanya kok jadi hidup lagi." Nah, setelah itu, wah, itu katanya yang dicari-cari kita. Itu adalah tempat beradanya guru kita tersebut. Akhirnya Nabi Musa dan temennya kembali lagi ke jalan tadi kan. Jalan langsung seret jalannya kan. Sudah jalan ketemu. Nah, ada seorang yang pintar. Di situ ada namanya Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir, ya kan? Setelah Nabi Khidir datang, lalu disapa, "Wahai Tuan, bolehkah saya ikut dengan Tuan ingin belajar ilmu?" Kata Nabi Khidir, "Kamu itu tidak akan bisa ikut dengan saya. Kamu itu tidak akan sabar," katanya kan. "Mana mungkin kamu bisa sabar sedangkan kamu tidak mengetahui hal-hal gaib," katanya gitu kan. Akhirnya Nabi Musa memaksa, "Insya Allah kamu akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapati aku orang-orang yang nurut, tidak akan menyanyikan kamu sesuatu apapun. Nah, kalau seperti itu, baik. Tetapi kamu tidak boleh menanyakan sesuatu kejadian sebelum aku menerangkannya," kata Nabi Musa. Nah, jalanlah Nabi Musa kan bersama temannya, Nabi Khidir. Tiba-tiba, cuk, naik perahu Nabi Musa, Nabi Khidir sama temannya. Setelah naik perahu jalan
Srek. Nah, sama Nabi Khidir perahunya dilubangin. Cek dilubangin kan. Nah, udah dilubangin. Lalu Nabi Musa berkata, "Hei, Khidir, kok bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bagaimana kamu melubangi perahu itu, sedangkan perahu itu kan membawa jalan kita? Kamu itu sudah melakukan hal yang tidak benar," katanya kan. Nah, kata Nabi Khidir, "Ini pelanggaran kamu pertama. Kan saya sudah bilang," katanya kan, "bahwa kamu tidak boleh bertanya." Lalu Nabi Musa, "Oh iya, maafkan saya," katanya kan. "Nanti saya tidak akan melakukannya kembali." Nah, setelah itu jalan lagi, turun kan. Turun, jalan Nabi Musa terus. Jalan sampai suatu tempat. Nah, ada anak-anak. Ah, Mikail nih, naik Mikail. Ayo. Nah, ada anak kecil. Ketemu Nabi Khidir. Langsung dibunuh. Cek, oh, langsung bunuh. Oh, langsung mati. Setelah itu Nabi Musa enggak meninggalkan, langsung dibunuh. Serat. Setelah itu Nabi Musa berkata lagi, "Wah," katanya, "kamu itu melakukan hal yang bodoh. Kamu itu melakukan hal yang keji. Kenapa anak kecil dibunuh? Ya kan? Kenapa anak kecil kamu bunuh karena tidak berdosa?" Yang kedua, nah, kata Nabi Khidir, "Ini pelajaran kedua yang kamu langgar, yaitu menanyakan sesuatu yang tidak, menanyakan sesuatu yang dilarang tadi, yaitu tidak boleh bertanya sama Nabi Khidir." "Baiklah," kata Nabi Musa, "kalau satu kali lagi saya bertanya, aku tidak akan ikut lagi dengan kamu," katanya gitu kan. Akhirnya jalan lagi. Srek, jalan Nabi Musa sama Nabi Khidir sama temannya terus jalan. Nah, tibalah di suatu tempat. Ya kan? Di suatu tempat yang itu ada rumah gubuk. Ya kan? Jadi Nabi Khidir dan teman-temannya tidak ikut dijamu, tidak disuguhi makanan. Akhirnya Nabi Khidir membetulkan puing-puing rumah yang sudah rusak tadi. Akhirnya dibetulkan terus. Kata Nabi Musa nanya lagi, "Wih, Khidir, kenapa kamu melakukan hal yang tidak lazim? Coba kalau semisal kita bekerja, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan duit, lalu kita bisa makan," katanya. "Nah, ini yang ketiga kalinya," katanya, "kamu melanggar janji saya." Akhirnya kata Nabi Khidir dan bicara Nabi Khidir, "Nah, sudah sampai di sini perjumpaan kita. Pokoknya antara aku dan kamu sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. End." Ya, gitu. Akhirnya, "Baik, saya akan ceritakan sesuatu yang tidak kamu ketahui." Satu pertama tadi melubangi apa? Perahu, melubangi perahu. Bahwa perahu itu saya lubangin, kata Nabi Khidir, karena itu punya orang-orang miskin, pelayan. Nanti kalau semisal terus dia berlayar, nanti itu akan diserang oleh perampok. Nah, nanti kalau perampok di sana menghajarnya, kan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Nyawanya dibunuh, kapalnya berikut, perhiasannya diambil. Nah, itu pelajaran pertama. Kenapa Nabi Khidir melubangi perahu, ya kan? Karena takut ada perompak. Yang kedua, apa coba tadi? Membunuh anak kecil. Nah, kenapa Nabi Musa membunuh anak kecil? Karena anak kecil itu dilamarkan oleh Nabi Khidir, dia akan durhaka sama orang tuanya. Ya kan? Durhaka, tidak berbakti karena orang tuanya yang soleh. Nanti anak durhaka itu akan menyesatkan orang tuanya. Nah, pemirsa, makanya kita tidak boleh kita harus percaya kepada yang gaib. Kakak ngantuk, kakak batuk. Kita harus percaya sama yang gaib, sesuatu yang belum kita ketahui, tapi ternyata di situ banyak hikmahnya. Nah,
Jadi pelajaran kedua tadi apa? Nabi Khidir membunuh anak kecil. Jadi kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Adik-adik? Ayo pemirsa yang di rumah, ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Nah, akan terangkan kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tadi. Karena Nabi Khidir sudah tahu nanti kalau dewasa anak itu akan durhaka sama orang tuanya. Dia akan membunuh ataupun menyesatkan orang tuanya yang soleh. Makanya sama Nabi Khidir dibunuh. Nanti supaya Allah mengganti anak lagi pada orang tuanya yang lebih soleh lagi. Pelajaran ketiga apa coba? Hah? Apa? Siapa ini? Tasya. Apa tadi pelajarannya? Membetulkan rumah. Wah, ini nambah adik-adik kita nih. Kok di belakang nggak kelihatan? Nah, nanti supaya tahu ceritanya ya. Jadi yang ketiga itu membetulkan rumah yang roboh. Pemirsa yang di rumah, ada yang di rumah, ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu juga. Nah, kakak terangkan bahwa kenapa Nabi Khidir itu membetulkan rumah? Karena rumah itu milik seseorang yang miskin, yatim piatu, ya kan? Dia betulkan. Dan di dalam gedung itu, di dalam puing-puing itu terdapat emas. Iya, emas. Ternyata emas itu adalah simpanan orang tua anak tersebut, anak yatim piatu tersebut. Makanya oleh Nabi Khidir dibetulkan, dirawat, nanti setelah besar anak itu dia akan mendapatkan emas tersebut supaya menjadi bekal hidupnya. Nah, tiga pelajaran ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Musa itu tidak sabar dengan sesuatu yang belum dia ketahui, ya kan? Sesuatu yang gaib dia belum ketahui, dia pengen nanya terus sama Nabi Khidir. Nah, jadi kita harus percaya walaupun kita sudah berilmu tinggi, kita tidak boleh sombong karena masih ada lagi yang lebih mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik dan pemirsa yang berada di rumah, khususnya adik-adik yang berada di rumah, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa walaupun kita sudah mempunyai ilmu yang tinggi, kita tidak boleh sombong, ya kan? Karena masih ada lagi yang lebih mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi banyak hal-hal yang belum kita ketahui, khususnya hal-hal yang gaib tadi kan, tentang pembunuhan, tentang perampok, ya kan? Terus tentang dibunuhnya anak kecil karena dia akan suatu saat menjadi durhaka. Itu kan hal yang gaib kan? Nah, makanya hal-hal yang gaib seperti itu kita belum tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya kita tidak boleh sombong. Ya, demikianlah cerita kakak ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil pelajarannya dan menjadi orang yang tidak sombong, sehingga tetap istiqomah, tetap belajar walaupun sudah punya ilmu tinggi, tetap beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian cerita kakak. Nanti kakak akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Sekarang kita tutup perjumpaan kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Sudah tahu belum doa majelis, keluar dari majelis? Nah, kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.